Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta workshop Jamutix. Kami ucapkan selamat datang dalam acara workshop Sales Forecasting Herbal yang diselenggarakan oleh Startup Jamutix Universitas Surabaya secara virtual pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yanita Cunyadi, yang bertindak sebagai pemandu acara dalam waktu acara pada kesempatan kali ini, bersama dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Jamutix yang sangat luar biasa. Sebelum mengawali acara ini, marilah kita panjatkan doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Acara hari ini kita akan mulai dengan sambutan dari founder Jamutix yang dilanjutkan dengan pemutaran company profile Jamutix dan cara penggunaan website Jamutix. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Uke Yunita, Sarjana Sains, Magister Sains, Apoteker, sebagai founder Jamutix untuk memberikan sambutan. Ibu Dr. Uke merupakan salah satu dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dan peneliti di bidang bioteknologi farmasi dan obat herbal. Kepada Ibu Dr. Uke Yunita, kami persilahkan. Ya, terima kasih Yanita dan panitia. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Jamutix. Salam dari kami Jamutix. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat Jamutix dalam acara Jamutix yang perdana ini ya pada tahun 2022, yaitu workshop Sales Forecasting Herbal. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa beberapa Bapak Ibu dan rekan-rekan Jamutix yang sudah join di Zoom ini ya. Jumlah peserta yang terregistrasi sebenarnya sekitar 61 lebih ya. Kemudian ada sekitar 52% ya dari industri dan juga usaha obat tradisional. Kemudian juga ada rekan-rekan dari akademisi sekitar 28% dan sisanya dari berbagai instansi. Bahkan ada juga teman-teman dari BPOM ya, salam kenal, kemudian juga selamat datang di Jamutix. Kemudian juga ada Bapak Ibu dokter, kemudian juga ada terapis, klinis, kemudian juga ada dari industri lain bahkan ya, yang mungkin awalnya tidak berrelasi langsung dengan obat tradisional, tetapi mungkin berminat ya secara pribadi untuk mengembangkan usaha herbal. Nah, saya sampaikan salam bagi Bapak Ibu perwakilan dari Kalbe Consumer Health atau PT Saka Pharma Laboratories yang sudah menjadi mitra Jamutix sejak tahun lalu ya. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya kepada Jamutix, di mana kami bersama-sama hingga tahun ini ya kami akan bersama-sama melakukan banyak hal terkait digitalisasi informasi herbal atau produk bahan alam gitu ya melalui Jamutix. Terima kasih. Kemudian juga saya menyapa Ibu Minarni. Selamat pagi Ibu Minarni. Saya lihat sudah bergabung. Nah, Ibu Minarni ini kepala sukunya GP Jamu ya, DPD Jatim. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat datang kembali. Kalau tahun lalu Ibu juga Ibu Minarni juga bergabung ya bersama-sama Jamutix dalam acara launching Jamutix. Kali ini Ibu Minarni juga ikut hadir ya, mengawal kami ya Bu Minarni ya dalam acara Jamutix ya. Nah, kemudian saya juga lihat ada mungkin Bapak atau Ibu perwakilan dari GP Jamu DPD Jateng ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mungkin juga ada dari DPD lainnya.
Nanti kita akan bisa berkenalan lebih lanjut. Kemudian juga ada Bapak Ibu, rekan-rekan dari industri farmasi dan juga obat tradisional. Kemudian juga banyak juga teman-teman ya, ada yang mulai berusaha di bidang obat tradisional. Ada juga rekan-rekan Yupas, salam jumpa kembali ya rekan-rekan Yupas. Yupas ini adalah ikatan alumni untuk Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Kemudian ada juga saya menyampaikan salam untuk Bapak Ibu dari instansi lain, tadi saya sudah sebutkan ya, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Terima kasih banyak sudah join di dalam acara kami ini. Kemudian seperti janji Jamutix ya pada saat launching tahun lalu ya, pada saat tanggal 11 Desember tahun lalu, Jamutix ini berkomitmen untuk menghadirkan berbagai event yang menarik gitu ya terkait digitalisasi informasi herbal. Dalam hal ini juga termasuk bahan alam ya, tidak hanya tanaman, tetapi juga bahan-bahan yang lain ya. Kemudian komitmen ini juga untuk mendukung usaha dan industri obat tradisional serta menjadi media edukasi bagi masyarakat umum. Jadi di era digital ini tentu saja Bapak Ibu yang sudah membuka usaha atau sedang atau bahkan mau mulai memikirkan gitu ya untuk membuka usaha di bidang herbal, tentu saja tidak bisa dipungkiri harus betul-betul juga ikut arus zaman ini ya yang semuanya serba digital gitu ya. Nah, nanti sudah kami putarkan tadi ada beberapa agenda ya dari Jamutix, di mana nanti tidak hanya hari ini, tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi juga ada beberapa topik-topik lain. Dan Bapak Ibu boleh usulkan ya nanti pada link presensi, gitu ya. Nah, kali ini Jamutix hadir untuk membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan pengusaha obat tradisional, serta juga Bapak Ibu yang baru mau mulai ya, bersama dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya sebagai praktisi dan juga sebagai trainer bisnis digital. Terima kasih Bapak Dias nanti yang akan mengawal ya sesi workshop ini. Kemudian semoga acara ini dapat memberikan manfaat ya Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Jamutix, dan tentunya event ini menjadi salah satu momen untuk dapat saling membantu meningkatkan eksistensi usaha obat tradisional Indonesia di era digital. Ke depan, Jamutix akan terus berusaha membantu Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah menjadi member aktif Jamutix ya di dalam grup WA Jamutix dengan menyediakan layanan-layanan dalam digitalisasi informasi herbal, dalam hal ini bahan alam juga, untuk meningkatkan eksistensi herbal atau bahan alam Indonesia. Salam sehat Jamutix. Terima kasih. Kepada Ibu Dr. Uke Yunita atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, mari kita saksikan video company profile Jamutix dan cara penggunaan website Jamutix berikut ini, agar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Jamutix dapat mengenal sekilas tentang Jamutix yang menjadi penyelenggara acara hari ini. Jamutix adalah startup digital yang mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan dan penggunaan obat tradisional Indonesia yang aman, efektif, dan berkualitas. Launching sistem Jamutix telah dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021 yang lalu oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Republik Indonesia. Indonesia, negeri dengan jutaan kekayaan alam yang melimpah, yang terkenal dengan keragaman seni budaya serta kearifan lokal dalam pengobatan tradisional. Sepanjang tahun 2015 sampai 2035, produk obat tradisional di Indonesia merupakan produk industri farmasi yang diprioritaskan dalam pembangunan industri. Prospek industri obat tradisional yang ditunjang dengan tingginya minat masyarakat
dalam penggunaan obat tradisional perlu diimbangi dengan sistem informasi dan komunikasi bisnis yang terintegrasi, akurat, dan dinamis. Oleh karena itu, Jamutix sebagai startup Ubaya hadir sebagai solusi dengan menyediakan platform integratif sistem informasi produk obat tradisional yang mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan, penggunaan, dan edukasi obat tradisional yang aman, efektif, dan berkualitas. Intellectual honesty. Courage to speak the truth. Unprejudiced. Customer service orientation adalah nilai-nilai yang kami jaga dan prioritaskan dalam komitmen kami untuk mendukung pengembangan dan penggunaan obat tradisional Indonesia yang aman, efektif, dan berkualitas. Sehingga Jamutix dapat menjadi one-stop platform for best quality Indonesian traditional medicine product. Demikian sekilas profil Jamutix. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Jamutix untuk open kamera sejenak, sehingga dapat didokumentasikan oleh panitia. Kepada panitia, sesi publikasi dan dokumentasi kami persilahkan untuk memandu acara dokumentasi. Baik, kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan Jamutix yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Males. Baik, terima kasih. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai screenshot pada slide yang pertama. Nanti pada hitungan ketiga akan saya screenshot. Sesi dokumentasi saya mulai. 1, 2, 3. Baik, saya akan lanjutkan pada slide yang kedua. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sahabat Jamutix. Sesi dokumentasi sudah selesai, saya kembalikan ke MC.
peserta workshop Jamutics, terima kasih atas partisipasinya dan tetap setia mengikuti acara ini. Marilah kita ikuti acara utama kita hari ini yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu workshop Sales Forecasting Herbal yang akan dipandu oleh Bapak Dias Kristanto, Sarjana Sains, Magister Manajemen, sebagai narasumber. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Bapak Dias Kristanto memiliki berbagai pengalaman sebagai praktisi di bidang sales dan operasi di berbagai instansi. Misalnya, sebagai Kepala Departemen Operasi PT Surabaya Agung, Industri sebagai Manajer Sales dan Distribusi Indofood Group. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai trainer di berbagai institusi dalam bidang bisnis digital. Saat ini, beliau adalah dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Surabaya. Eksekusi workshop Sales Forecasting pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sales Forecasting dan usaha herbal. Yang kedua, tips dan trik melakukan Sales Forecasting. Yang ketiga, perhitungan tren Sales Forecasting. Hadirin sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan Bapak Dias Kristanto untuk memulai workshop pada siang hari ini. Ya, suara saya cukup jelas ya. Oke, semoga cukup jelas ya. Bapak Ibu selamat pagi setengah siang, dan terima kasih untuk kedatangannya, juga terima kasih untuk adik-adik mahasiswa ya, yang sudah mengadakan dan mengkoordinir semua acara ini, luar biasa deh. Dan salam sehat untuk semuanya. Saya sedikit nambah, saya biasa dipanggil Dias, walaupun saya asli pria ya, soalnya seringkali begitu tahu nama Dias itu biasanya tanpa tahu wajah langsung Ibu Dias gitu, pengalaman. Oke, kemudian background pendidikan saya dari matematika, dari Universitas Airlangga, kemudian saya ambil magister untuk manajemen di Ubaya. Jadi itulah background pendidikan saya, jadi kemudian saat ini kita mau sama-sama belajar ya, sama-sama, lebih tepat sih saya lebih suka menyebutnya kita saling berbagi. Jadi kalau saat ini saya berbagi tentang masalah bidang yang saya geluti, suatu ketika nanti, jadi kita mengharapkan sih juga kita minta mungkin ada Bapak, Ibu yang juga bersedia untuk berbagi supaya kita memberikan insight. Karena bagi saya sih setiap orang memiliki skill, pengalaman masing-masing yang unik. Unik jadi kita bisa sama-sama saling belajar. Oke, ini saya bisa langsung share screen ya. Saya coba ya. Oh, bisa. Ya, cukup udah kelihatan. Sales forecasting untuk herbal. Saya selama ini sih bidang saya mengajar sih ada beberapa ya. Bapak Ibu, saya mengajar seringkali dalam bidang statistik, bisnis analitik, ataupun juga untuk masalah operation. Jadi operation tentang masalah forecast, kemudian production planning, dan segala macam jenisnya. Kemudian habis gitu kalau misalnya kita bicara sih, statistik ya, susah amat. Dulu saya juga tidak suka statistik sih. Kemudian waktu itu karena kecelakaan atau apa, kemudian saya masuk bidang matematika dan sekarang menjadi statistik. Cuman Bapak Ibu, kalau masa-masa sekarang ya, jadi kalau Bu tadi sudah bilang, sekarang ini loh era digital, toolsnya tools digital, segala macam serba digital. Bahkan untuk makan aja cukup digital cukup sih. Soalnya saya pengguna Gojek dan Grab yang lumayan aktif saya, semuanya digital. Untuk saat ini statistik nggak susah kok. Kalau zaman dulu, kalau saya menghitung statistik itu masih pakai kalkulator yang dulu kecil itu, ngitung semua data, kemudian begitu salah, ngulang lagi dari awal. Jadi saya paling nggak suka statistik waktu itu, padahal saya matematika ya. Tapi zaman sekarang enggak sih, statistik mudah, perhitungan mudah. Dan inilah salah satu dari tujuan Jamutik, tujuan workshop kita sekarang ini. Statistik susah enggak.
Dan sekarang karena kita workshop bukan kuliah, jadi saya tidak membawa satu materi, satu buku masuk ke sini. Justru disinilah kita menyederhanakan hal-hal yang dulu kita mengatakan statistik susah loh, hitungan matematik susah, enggak. Menjadi sesuatu yang simpel sekali. Jadi bagi teman-teman yang mungkin benci mati, bukan cinta mati aja ya, benci mati pada statistik, bisa kok menggunakan dengan sederhana. Dan inilah tujuan kita. Kita membuat satu hal yang simpel dari hal yang theoretical menjadi sesuatu yang kita pakai dengan mudah dan apply tentunya. Itu. Kemudian kita pembahasan sekarang sih saya nggak banyak, jadi saya ada waktu sekitar 80 menitan, dan kemudian saya mengharapkan bahwa mayoritas waktu yang kita pakai karena kita workshop ya, itu adalah kita latihan. Jadi secara teoritis sih saya tidak akan banyak menyampaikan. Lagian ketika saya menyampaikan pun saya mencoba memandang dari sudut pandang yang berbeda. Kita kan unik, jadi saya memandang dengan sudut pandang saya sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang lain. Baik. Yang pertama kalau bicara tentang herbal. Herbal di Indonesia sendiri, sebenarnya untuk saat ini ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk dunia herbal, ataupun Bapak Ibu yang sedang melirik dunia herbal, mungkin jadi informasi yang cukup memberi semangat bagi Bapak Ibu. Semangat bahwa herbal itu merupakan hal yang diprioritaskan dalam pembangunan selama 15 sampai 2035. Jadi hal-hal yang di masa depan itu adalah sesuatu yang tampaknya cukup menjanjikan, atau bisa dibilang sangat menjanjikan bagi industri herbal. Dengan total pencapaian penjualan sekian banyak dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Itu herbalnya. Jadi teman-teman kalau kita akan berbicara tentang forecasting sih sesuatu yang umum sekali, jadi hal-hal yang sangat mendasar yang bisa diaplikasikan di semua bidang. Tadi saya sempat dengar sih waktu Bu Kota dibilang, loh ada bidang lain loh selain herbal. Bagi saya, it's okay. Forecasting bisa diterapin di segala macam tempat. Yang pertama, kalau kita bicara tentang forecasting, saya nggak mau ambil definisi yang terlalu banyak ya, di buku banyak, cuma nggak digunakan. Sorry, kita bukan ke arah sana. Saya ambil makna yang paling singkat aja. Apa sih? Ramalan atau proyeksi. Ya udah itu aja deh. Tentang masalah penjualan atau permintaan customers. Makna utamanya sih seperti itu aja. Jadi bagaimana kita mencoba meramal, memproyeksikan sesuatu. Dan kemudian hal yang berbeda adalah di masa-masa itu, di masa-masa proses perkembangan industri, perkembangan teknologi sekarang, kita juga menyadari dan mengetahui bahwa dunia semakin berubah. Dunia semakin, kalau orang bilang sih, sudah no limit, tidak ada batas. Antar negara, antar orang, antar segala macam itu limit. Atau kita masuk dalam dunia digital. Jadi era-era dunia digital. Nah, kalau sekarang dunia digital, Bapak Ibu, otomatis juga ada hal yang memang harus berubah, meskipun sebenarnya sudah perubahan itu sudah terjadi lama, dan mungkin sekarang masih proses terjadi, dan masih akan terus terjadi. Dalam bisnis misalnya. Kalau dulu kita sekarang memandang bisnis atau satu usaha atau satu company itu sebagai sesuatu yang entitas yang unity, sesuatu yang jadi satu, sesuatu yang nggak cuma lari kemana-mana, tetapi semuanya tujuannya satu. Atau biasanya kita menyebut sebagai integrated business process. Apa sih itu? Integrated business process adalah ketika kita melakukan proses dari awal. Jadi dari awal proses bisnis, kemudian sampai akhir proses bisnis, itu terintegrasi. Ketika saya di awal ya, biasanya kalau bicara kalau proses bisnis di awal adalah kita mengadakan pembelian bahan baku. Proses. Selanjutnya delivery. Atau kalau memang ada reverse logistik, pengembalian istilahnya. Itu adalah terintegrasi satu by satu, kemudian habis itu semuanya menjadi satu kesatuan. Ini apa sih? Saya ketika di Indofood,
itu kita memiliki, biasa kita menyebut sebagai ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi proses yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari dari bahan baku datang sampai delivery. Ketika misalnya ada satu customer komplain, mungkin dalam mungkin bisa ya. Ketika ada satu komplain, loh Pak, barang A ini ada masalah. Kenapa? Karena kita berintegrated antara proses berarti bahwa kita akan mengetahui satu barang output itu rusak itu rusaknya di mana, dalam proses yang mana, hingga akhirnya di mana bahan baku kita dapatkan itu kita bisa menemukannya. Jadi terintegrasi semua. Karena itulah ketika kita bicara forecasting, kita tidak lagi berbicara tentang ayo forecasting, kita cuma menentukan perkiraan toh aja atau apapun. Enggak. Kita juga bicara tentang masalah integrated forecasting. Forecasting kita terintegrasi, berarti bahwa kita bicara tidak cuma satu skop atau satu departemen saja. Forecasting adalah sesuatu yang terintegrasi dalam satu perusahaan. Jadi misalnya, seandainya nih ya, mungkin teman-teman di satu masa ada masanya, wah ini lagi panen nih, panen jahe, ginger. Biasanya kalau panen kan harganya murah. Ayo kita beli yuk. Mumpung harga murah dan jatuh, seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya deh. Jadi mumpung jahe murah, kita beli, kita sempian, kemudian nanti ketika produksi kan kita dapat cost yang lebih murah. Betul? Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, teman-teman, kalau kita mengatakan integrated, berarti apa yang kita beli itu berkaitan dengan hal yang lainnya. Saya pernah mengajar tentang masalah waste ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendengar istilah Six Sigma itu ada 7 deadly waste. Lebih tepat 8 deadly waste. Kalau ada film atau buku namanya 7 Deadly, apa gitu film ya, lupa namanya. Ini adalah 8 deadly waste. Jadi waste atau kebocoran atau sesuatu yang bikin profit turun itu ada 8. Dan satu yang utama adalah inventory. Inventory adalah satu pemborosan, satu pengurangan profit yang luar biasa dan seringkali kita nggak sadar. Karena kalau bicara inventory sih kita bicara tentang masalah ada jenis macam-macamnya, mulai bahan baku, WIP, in proses, setengah jadi, sampai barang jadi. Dan itu banyak perusahaan yang dia menghabiskan sekitar 30% atau lebih modal untuk inventory. Jadi teman-teman, ketika kita melihat ada satu masalah di salah satu proses inventory misalnya, berarti kita pun seharusnya juga melihat bahwa itu adalah proses integrated, global, masalah perusahaan. Termasuk di dalamnya ketika kita merencanakan, berarti kita pun merencanakan atau forecast sesuatu yang terintegrasi juga. Kita merencanakan forecasting sales, mikir sendiri, enggak dong, itu terkait dengan inventory, terkait dengan yang lainnya juga. Mahal? Ya, kita bicara ERP. Mau mahal? Bisa. Saya menggunakan SAP dulu. SAP. Kalau dihitung berapa SKP? Ratusan juta. Tetapi kalau masa-masa sekarang, banyak sekali tool digital yang bisa digunakan bahkan untuk free, bebas. Saya bukan promo nih. Salah satu mungkin yang biasa bisa dilihat bebas, itu salah satunya mungkin Bible ID atau Siper bayar ya. Itu free untuk beberapa fasilitas tertentu. Mau nambah fasilitas, nambah lagi biaya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang masalah tujuan, kemudian profit total perusahaan, kita bicara tentang sesuatu yang terintegrated dari satu perusahaan. Berarti keseluruhan. Dan salah satu karena kita bisnis dan kita mulai digitalisasi, berarti kita pun bisa memakai fasilitas digital yang tidak selalu mahal kok. Murah, jadi kita bisa memandang itu sebagai satu proyek di masa depan. Kemudian, teman-teman, kalau kita ngomong sih, pertanyaan apa sih forecasting? Nah, saya melihat dari sudut pandang berbeda nih. Yang pertama, mungkin Bapak-Ibu, adik-adik, ketika ditanya dalam bisnisnya, apa sih yang paling masalah dalam bisnisnya? Apa sih problem yang
sangat dikhawatirkan ketika menjalankan bisnis. Mungkin ada bilang nih, saya paling khawatir kalau permintaan turun. Betul? Ya iya sih, permintaan turun, profit turun. Saya khawatir lagi, ada yang bilang, saya khawatir juga kalau misalnya saya butuh bahan baku dan harganya naik. Efeknya gede. Masalahnya efeknya itu begitu bahan baku naik, otomatis segala macam proses semuanya cost-nya naik, harganya naik. Itu yang paling saya khawatir. Kemudian ada yang bilang, Pak, saya khawatir, apa? Saya nggak punya pasangan gitu. Itu adik-adik mahasiswa mungkin ya. Nah, teman-teman, itu masalah-masalah yang sering kali muncul ketika kita menjalankan satu bisnis. Masalah-masalah yang dikhawatirkan. Tapi seandainya ya, misalnya Bapak Ibu tahu, oh bulan depan kurkuminnya harganya bakalan naik. Kita tahu ya, bulan depan bakal naik kurkuminnya. Apakah yang dilakukan Bapak Ibu? Tetap khawatir. Cuman saya nggak yakin sih Bapak Ibu cuma langsung khawatir. Bapak Ibu selaku pelaku yang sudah pengalaman sih, pasti akan ada action. Turun, berarti saya mau naikin pembelian lebih banyak. Kemudian misalnya aja kita tahu, oh bulan depan pembelian customer akan turun. Apa yang kita lakukan? Kita beli bahan baku sedikit. Atau mungkin kalau misalnya kita ngomong masalah workforce, pekerja, itu kita turunin untuk yang kan ada pekerjaan non tetap ya, kita turunin. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa penurunan penjualan, kenaikan harga bahan baku, itu problem. Iya. Cuman selama kita tahu, dan misalnya kita seorang fortune teller sih ya, kita peramal yang tahu sih, forecasting nggak perlu deh. Tapi selama itu kita tahu, kita bisa ambil action, tindakan untuk mencegahnya. Jadi bagi saya, hal yang paling mengkhawatirkan dalam proses bisnis adalah uncertainty, ketidakpastian. Bulan depan, harga bahan baku naik turun ya? Nah, itu khawatir. Saya memperkirakan naik, jadi saya nggak beli banyak-banyak. Lah kok dilalah ketika bulan depan bukannya naik malah turun. Dah, stokku kacau balau dan uangku juga kacau balau. Jadi ketidakpastian. Forecasting itu adalah salah satu cara untuk mencoba menangkap tren itu. Apakah berhasil? Ya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Realnya seperti itu ya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Cuman yang pasti teman-teman ketika kita menghadapi satu jalan yang kita tidak tahu, dan kemudian kita berjalan tanpa kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, tambah gelap deh. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencoba menangkap satu tren di masa depan agar kita bisa melakukan tindakan. Oke. Kemudian yang kedua, standarisasi. Dah, apa hubungannya ya? Standarisasi. Bapak Ibu, ketika saya jadi internal audit ya di tempat saya gitu, untuk yang ISO 9001 itu ada satu pertanyaan yang sering kali muncul. Seandainya nih saya ikut kayak ISO atau apa gitu, saya profit enggak? Apakah saya lebih berkembang tidak? Profit saya lebih naik tidak? Atau yang biasanya terjadi, ketika saya ikut ISO, apakah produk herbal saya naik tidak? Nah, yang jadi masalah adalah, misalnya kita ngomong ISO ya, ISO tidak menjamin hal itu. Nah, terus ngapain kita ikut ISO ya? ISO bukan menjamin bahwa kita akan profit ataupun tidak, tetapi sesuai dengan namanya. Jadi salah satu makna ISO adalah kata ISO, bahasa Yunani ya, artinya sama kayak isotonis. Itu menjamin adanya kestabilan atau kestandarisasi dari setiap proses, kemudian setiap hal yang dihasilkan. Kalau seandainya Bapak Ibu punya herbal yang diproduksi minggu ini, kemudian dibandingkan dengan yang diproduksi tahun lalu, sama, itu berarti standarisasi.
Nah, apa sih hubungannya dengan forecast? Nah, teman-teman, Bapak Ibu, standarisasi yang dimaksud dalam forecast itu seperti ini. Setiap pertama kali ketika kita mendengar kata sales forecasting, hal pertama kali yang dipikirkan, saya pun juga mikir gitu ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga mikir yang sama. Hal yang pertama kali dipikirkan adalah, nah ini tugasnya sales, tugasnya marketing untuk melakukannya. Ini tugas mereka. Salah? Enggak. Itu benar kok. Jadi itu benar bahwa mereka memiliki tugas untuk melakukan forecast dalam bidang sales. Cuman kebayangin gini. Seandainya sales marketing sudah menyiapin, saya nyiapin forecast untuk penjualan 5 juta box lah kasarnya seperti itu. Oke, dan dilalah hal yang cukup luar biasa terjadi, budget 5 juta, kesampaian 5 juta berhasil dijual. Hebat salesnya. Kemudian tim purchasing bilang, loh, terjual 5 juta ya? Saya nyiapin bahan yang bisa untuk produksi cuma 3 juta. 3 juta box. Kemudian finance bilang, lah, saya udah kadung beli investasi untuk mesin, untuk bangun. Dan uang saya tersedia hanya untuk 2,5 juta box saja. Nah, hal yang seperti ini bagi bapak-bapak atau ibu pimpinan perusahaan pasti mumet deh. Ini sudah ada mutiara di depan mata kok lah yang jilalah gak jadi. Karena apa? Antara setiap departemen itu memiliki standar yang berbeda-beda dalam memplanningnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat, dan saya melihat bahwa kenapa sih dibilang sales forecasting, atau lebih tepat itu sebenarnya saya menyebutkan sebagai demand forecasting, adalah bagian dari semua departemen, fondasi dari semua departemen ketika mereka merencanakan planningnya masing-masing. Apakah itu berguna untuk sales plan? Ya. Dengan sales plan, mereka mencoba mencapai sales forecasting atau demand forecasting dengan berbagai macam cara. Jualan ini, iklan ini, segala macam. Purchasing pun, ketika dia tahu 5 juta box, berarti dia mempersiapkan 5 juta bahan yang mereka harus siapin. Atau kadang-kadang sih, dari pengalaman sih, biasanya purchasing disunat. Salesnya berapa sih targetnya? 5 juta. Tak potong 10%. Targetku. Ya itu masing-masing ya. Jadi itu policy dari masing-masing. Hal yang paling penting di sini adalah ketika kita melakukan sales forecasting itu adalah bukan lagi bagian dari, kalau untuk mengerjakan sih memang kita melihat bahwa sales dan marketing ya karena mereka tahu kondisi lapangan. Tetapi decision untuk melakukan dan menentukan seberapa besar forecasting itu adalah satu keputusan yang strategis. Karena itu harusnya menjadi fondasi yang menjadi dasar ketika departemen-departemen lain itu melakukan planning. Itulah yang disebut sebagai standarisasi. Ya, oh ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, bisa silakan ditulis, kemudian habis itu mungkin ketika masanya nanti kita diskusi atau bertanya langsung oke, atau mungkin ketika Bapak Ibu berpikir, waduh aku nemu sesuatu yang pengen lebih dalam. Silakan usulin ke panitia tuh. Jadi Jamuti kan kita sudah komitmen untuk menyiapkan satu topikal yang memang itu applied, yang memang Bapak Ibu hadapi di jalan dan di lapangan. Baik, yang selanjutnya elemen forecasting nih. Apa aja sih yang disiapin ketika kita mau melakukan forecasting atau peramalan? Standar Bapak Ibu, jadi saya nggak terlalu banyak bahas. Dalam setiap proses, jadi kalau misalnya tentang proses itu, proses apapun, itu selalu ada 3 unsur. Selalu ada 3 unsur. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Selalu ada itu. Demikian juga ketika kita melakukan forecasting, kita tetap melakukan 3 proses. Input, proses, dan output. Yang pertama, input. Saya nggak banyak-banyak ya, jadi kebetulan saya fokus ke yang lain, saya nggak terlalu banyak, tetapi teman-teman bagi yang
yang mengelola data itu adalah sesuatu yang kalau saat ini kita menyebut sebagai data adalah the new oil untuk saat ini. Kalau dulu minyak adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi sekarang data adalah the new oil, sesuatu yang sangat berharga. Karena itu data adalah sesuatu yang harus dikelola. Dan karena kita digital, dan memang seharusnya lah setiap usaha sudah mengarah kepada digitalisasi, hingga akhirnya ke transformasi digital, itu data adalah peranan penting, dan sebisa mungkin data menjadi sesuatu yang bersifat speed out, mudah dicerna, atau dalam bentuk digital, supaya lebih mudah dikelola. Jadi data internal eksternal, saya nggak banyak bahas nih. Satu hal yang penting, Bapak-Ibu, satu prinsip yang selama ini selalu terjadi di setiap proses adalah garbage in, garbage process, dan output-nya garbage. Kalau dulu kita ngomong garbage in, garbage out. Tapi kalau sekarang sih kita mengenal selain input, kita juga mengenal adanya proses. Oke, jadi karena itu data adalah sesuatu yang betul-betul kita harus betul-betul telateni, kemudian betul-betul kelola dari internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, metode. Jadi metode ini yang akan kita bahas lebih lanjut di waktu-waktu berikutnya tentang masalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dan yang ketiga adalah apapun hasilnya, apapun forecasting yang dihasilnya itu nggak ada guna kalau tidak bisa diintegrasikan ataupun menjadi fondasi dari fungsi-fungsi bisnis. Karena itulah kita mengatakan bahwa forecasting itu adalah integrated. Forecasting harusnya menjadi standarisasi bagi perencanaan di setiap fungsi dan departemen. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara tentang metode. Yang pertama kualitatif. Jadi kualitatif adalah sesuatu yang bukan angka. Salah satunya adalah, ini ada 3, ada beberapa yang lain, cuman silakan dieksplor, saya ambil 3 aja. Saya sangat percaya pada intuisi. Jadi intuisi itu dulu di bos saya ketika tes itu dia punya intuisi yang luar biasa, dan umumnya bapak-bapak pimpinan yang di sini pun juga memiliki intuisi. Oh, ini kelihatannya mau naik. Kelihatannya demand-nya mau turun. Nggak lihat apa-apa pada itu. Dan itu terjadi. Itu intuisi. Dan saya sangat percaya itu. Karena saya menganggap bahwa intuisi itu bukan kekuatan supranatural. Yang kalau misalnya di X-Men atau apa itu, supranatural. Sesuatu yang menjadi meramal, kemudian tahu sebelum perlu saat durunge winarah, tahu sebelumnya terjadi, betul-betul tidak butuh forecasting. Tetapi saya menganggap bahwa intuisi dari pimpinan itu adalah sesuatu yang dibangun atas dasar pengalaman, skill yang sudah mendarah daging. Oke, jadi kualitatif istilahnya penentu pemimpinan sih itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi walaupun yang sering terjadi adalah, misalnya nih kita udah melakukan analisa, oh bulan depan kelihatannya 5.000. Biasanya, maaf nih kalau enggak, biasanya sih. Pimpinan melihat target 5.000, enggak, 10.000. Jadi kalau mungkin teman-teman, Bapak Ibu juga yang pernah pengalaman jadi penjualan atau apa, itu pasti akan mengalami. Targetnya yang luar biasa tingginya. Jadi itu adalah kualitatif. Selain itu juga kita bisa melakukan dan sangat penting melakukan survei pelanggan. Cuman problemnya adalah ketika kita melakukan forecast dalam bentuk kualitatif yang bukan angka, itu seringkali yang terjadi adalah subjektifnya cukup main. Sama seperti ketika pimpinan menentukan, aduh targetnya 10.000 aja, itu subjektifnya cukup main. Nah, yang kedua, yang lebih objektif adalah kuantitatif. Ada beberapa jenis, dan yang kita bahas nanti mungkin nggak semua ya, jadi ada beberapa yang saya harapkan bisa digunakan dan sesuai dengan kondisi. Kuantitatif itu memang bicara tentang angka, tetapi tetap biar bagaimanapun, kuantitatif adalah bukan sebagai hasil, dihasilkan bukan sesuatu yang super, sesuatu yang wow, tepat sekali, enggak.
biar bagaimanapun ini adalah kita mencoba menangkap ketidakpastian dengan angka. Jadi pasti memang ada bolong-bolongnya, tidak bisa menjadi kekuatan super yang bisa tepat memenuhinya. Karena itu, hal yang paling ideal, yang paling bagus adalah kita mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Dalam artian, kita menghitung, tetapi kita juga mengakomodasi apa yang dikatakan dari orang yang memahami situasi, sales yang di lapangan, kemudian survei, kemudian segala macamnya. Jadi kita melakukan kombinasi antara dua hal ini. Dan untuk yang saat ini sih kita akan bahas banyak tentang kuantitatifnya. Jadi kuantitatif yang angka yang kita akan bahas di sini. Kualitatif mungkin di masa depan bisa dibahas lagi, tetapi kita angka itu pun juga ada beberapa metode yang ingin saya sampaikan. Begitu, Bapak Ibu. Saya pikir teorinya nggak terlalu banyak, jadi cukup di sini. Saya mau mengajak nih kita sama-sama nih. Saya lebih banyak nanti kalau memang diskusi tentang tools, kemudian tentang applied-nya, itu yang saya harapkan kita akan lebih banyak waktu kita gunakan. Oke. Saya mau mengajak melihat nih, untuk kasus. Saya ada, Bapak Ibu saya minta waktu ya. Saya akan kirimkan di chatting, itu ada 2 file. Di chat itu yang pertama studi kasus untuk Word, yang kedua adalah sales forecast untuk Excel. Baik, sudah ketemu ya. Nah, Bapak Ibu, tools yang kita gunakan ini Excel, jadi dasar pembuatan Excel ini tetap kita menggunakan metode statistik, cuman kita simplify, kita sederhanakan jadi sesuatu yang bahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin itu mati sama statistik dan apa, kita bisa menggunakan dengan cukup mudah. Sesuatu yang banyak hal, sesuatu yang sebenarnya bisa disederhanakan dalam hitungan, kecuali kalau mungkin adik-adik yang riset skripsi harus lebih dalam ya. Ini karena apply jadi kita lebih mudah. Oke, Bapak Ibu sudah terima ya, silakan di-download dulu dan dilihat. Oke. Yang pertama adalah ini yang saya tulis di PPT ini bentuk umum. Jadi yang di Word itu sudah saya format menjadi sesuatu yang nantinya itu Bapak Ibu bisa lebih mudah ketika memindahkannya dalam Excel. Jadi ke tempat yang lebih tinggal copy paste, jadi formatnya lebih mudah. Yang pertama adalah tentang masalah moving average. Apa sih itu? Oke. Kemudian yang kedua itu tentang masalah kausal. Yang pertama, jadi saya ada 2 studi kasus. Dan yang pertama itu ada A sama B. Kebiasaan ya. Jadi kalau mungkin dulu, waktu kecil, waktu saya masih kuliah gitu, bahkan mungkin sampai sekarang terjadi, ketika ujian itu dosen bilang, oke, saya punya 2 soal. Nggak banyak kok, hanya 2 soal. Soal pertama, ABCDE, jelaskan semua. Soal kedua, ABCDFG, HIJ, KLMN, OPG gitu ya. Jadi kelihatannya dia 2, tapi masing-masing terdiri macam-macam. Tapi ini nggak terlalu. Kasus yang pertama tentang studi kasus untuk masalah moving average. Apa sih yang dimaksud moving average? Teman-teman, kalau kita bicara tentang data itu adalah sesuatu yang krusial dan sangat fundamental. Semakin kita memiliki banyak data, itu semakin bagus dan semakin kita memiliki ketajaman dalam melakukan analisa. Tetapi kalau kita bicara tentang masalah forecast, kemudian perencanaan maupun kita mencoba mencari tahu tentang masalah menggunakan beberapa metode ya.
tidak selalu kita menggunakan semua data itu dalam satu proses peramalan, itu menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak selalu. Jadi misalnya, saya punya data penjualan selama 2 tahun ke belakang, misalnya. Kemudian sekarang ini bulan Januari, saya kepingin meramalkan bulan Februari. Karena saya punya 2 tahun, berarti saya mengambil dan menggunakan semua data mulai Januari, Februari, dan lain-lain sampai 2 tahun ke belakang. Jadi paling tidak ada 48 data artinya. Nah, teman-teman, kondisi seperti ini tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak perlu kita menggunakan total selama 48 data untuk forecast satu. Itulah latar belakang kenapa ada metode moving average. Seringkali yang terjadi adalah tahun lalu dengan tahun ini sudah beda kondisi. Justru kondisi yang terbaik, kondisi yang paling dekat dengan bulan lalu misalnya ya, kondisi yang paling dekat dengan bulan Juni misalnya, adalah justru bulan-bulan, bukan bulan tahun lalu, tetapi bulan-bulan April, Mei. Atau bulan-bulan yang paling 2 atau 3 atau 4 bulan ke belakang. Justru itu kondisi yang paling dekat. Karena itulah latar belakang metode ini dibuat, bahwa pendekatan yang paling dekat adalah 2 atau 4 bulan ke belakang dari bulan peramalan. Dan itulah yang digunakan sebagai data. Oke. Kemudian yang kedua, ini model yang berbeda. Kita akan mencoba meramalkan gini. Kalau yang pertama adalah bentuk yang sederhana, data yang dimiliki atau yang dibutuhkan apa sih? Nggak banyak yang pertama. Yang pertama cuma dibutuhkan, saya cukup punya data tentang penjualan. Berapa bulan ke belakang, sekian bulan, sekian, cukup penjualan, titik. Tapi seringkali ketika bicara tentang masalah penjualan itu kan cukup kompleks. Ada banyak hal yang mempengaruhi penjualan. Itulah sebabnya latar belakang munculnya dari metode yang kedua, sebab akibat. Disebabkan ketika kita bicara penjualan, itu banyak elemen atau variabel penyebab. Misalnya nih, kalau yang sini saya katakan itu, penjualan bisa lebih naik kalau jumlah salesnya ditambah, satu variabel. Penjualan bisa naik loh kalau jumlah iklannya ditambah, variabel lagi. Jadi, kalau yang kedua ini adalah kita memandang bahwa penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Inilah sebab akibat. Oke, ya kita coba sesuatu yang tidak susah untuk dilakukan. Bapak Ibu silakan lihat untuk yang di studi kasusnya di Word, kemudian juga coba disiapkan untuk yang Excel. Ya, saya akan share screen untuk yang Excel. Sudah kelihatankah atau kurang lebar? Saya gedein ya. Ini tampilan mukanya. Oke, cukup kelihatan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat untuk yang di studi kasus. Kemudian yang moving average. Lalu 1A. Ya, dilihat di situ ada bulan, nomor bulan penjualan di tabelnya. Oh ya, Bapak Ibu, untuk sekedar informasi aja, data ini merupakan data yang diadaptasikan dari kondisi yang sebenarnya.
sesuatu yang real, kemudian saya adaptasikan sini untuk sebagai studi kasusnya kita. Nomor, bulan, dan penjualan. Bulannya sekian, kemudiannya penjualan sekian. Bapak Ibu coba copy penjualan. Oke, ini berkaitan tentang masalah moving average. Oke, jadi dari tadi itu coba klik yang moving average yang nomor 2. Oke, sudah lari. Kemudian untuk just info aja nanti kalau moving average saya kasih warna yang orange yang bawah ya nanti. Kemudian coba copy paste, copaskan di kolom ini yang saya tulis nih di data. Iya. Oke. Sudah dilakukan. Bapak Ibu kalau mau coba, ini saya juga kasih jeda waktu supaya Bapak Ibu melakukannya dan melihat hasilnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyain. Kita diskusikan. Oke, sampai sini mungkin tidak ada masalah. Kemudian, baik lagi kalau kita bicara moving average, berarti kita menentukan lebih baik berapa bulan ke depan sih, berapa bulan ke belakang sih yang kita gunakan untuk forecast. Saran, karena tidak selalu kita menggunakan banyak data untuk forecast itu menghasilkan sesuatu yang baik. Coba klik yang berikutnya, jadi itu tadi yang di bawah ini TS input, kemudian yang di worksheet. Ya, yang Bapak Ibu tuliskan tadi sudah masuk ke kolom nilai. Coba di sini klikkan, saya mau 3 bulan ke belakang deh. Oke, kalau error, ini juga. Oke, kelihatan ya sekarang ya. Mungkin kekecilan. Kalau error, mungkin kali ini kita nggak bicara banyak tentang error, karena memang cukup banyak waktu. Oke, jadi ini coba klik periode moving average, artinya kita mencoba melakukan average, kita melakukan forecasting itu dengan data 3 bulan ke belakang. Kita berasumsi bahwa hal yang paling mendekati dengan bulan depan adalah 3 bulan ke belakang. Bukan tahun lalu atau 2 tahun lalu, kondisi beda. Oke, kita klik 3, sudah. Coba ada ini hanya untuk ngecek. Jadi coba klik yang graph. Apa yang terjadi? Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah tren yang terjadi, yang garis biru. Apa itu garis merah? Hanya info aja, garis merah itu adalah, kalau garis biru itu adalah real. Jadi itu yang kita masukin sama-sama. Sedangkan garis merah ini adalah hasil perkiraan setiap bulan. Jadi kita tadi memperkirakan, dia menghitung semuanya. Oke, dan kemudian kita lihat di result-nya. Kalau angka itu akan kita tahu. Kita akan menemukan di sini ya, dilihat ya. Forecast periode 9. Kita tadi punya data sampai periode 8 dan kita memforecast periode 9 dan inilah hasilnya. Udah kan? Yang bawah ini berkaitan tentang masalah error. Kita nggak bahas di sini sih. Cuman error ini menyatakan kalau semakin kecil error berarti akurasinya semakin tinggi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan dicoba. Yap. Kalau no problem, saya sekarang coba untuk kasus yang kedua atau 1B. Oke, no problem ya. Saya kembali lagi ke input. Kemudian Bapak Ibu lihat di studi kasus, tetapi yang 1B. Oh, ini datanya banyak nih. Oke, ya seperti tadi saya copy paste angkanya, semua angka. Itu karena data Excel-nya cuma sampai 25 ke samping, jadi saya copy bertahap. Yang pertama 25.
Langkah kita sekarang kita sudah sampai, kita kopas data, ini data lengkap ya. Jadi A sama B kita adalah, itu merupakan satu satuan data. Oke, nah, saya lanjutkan ya. Saya berharap sebagian dari Bapak Ibu sudah menerima dan membuka filenya. Baik, kita sudah input ada 30 data di sini. Dan teman-teman kalau misalnya, sorry Bapak Ibu, saya biasa ngomong sama sih, jadi teman-teman. Kalau Bapak Ibu sudah membuka yang pertama, jadi kita melihat garisnya lurus saja ya. Kelihatannya kalau forecast tuh kelihatannya kok garisnya lurus saja. Kadang-kadang teman-teman, Bapak Ibu, seperti orang bilang sih, kosmetik itu menipu. Don't judge the book from the cover. Jangan judge sesuatu di awal-awal gitu ya. Kita akan semakin banyak data yang kita miliki, kita akan memiliki cara pandang, kemudian kita memiliki persepsi yang lebih luas. Jadi dari data yang pertama dengan yang kedua itu adalah satu data saya ambilkan. Berasal dari satu data penjualan. Saya menggunakan nama Herbal X karena lebih baik tidak mencantumkan. Tetapi kita akan melihat apa sih yang buat beda ketika kita memiliki banyak data. Oke, kembali. Saya ngambil 3, boleh. Tapi bosan 3 deh, saya ganti 2 aja. Aduh, sorry. Oke. Kemudian errornya saya anggap sama. Nah, saya ambil moving average-nya, saya ngambil 2 bulan ke belakang. Rata-rata untuk prediksi saya ngambil 2 bulan ke belakang. Setiap, Bapak Ibu, setiap tempat, jadi setiap kondisi, bahkan setiap produk, walaupun di satu perusahaan yang sama, seringkali memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita memang mesti betul-betul mengamati kondisi yang sebenarnya. Saya ngambil 2. Oke, coba kita lihat sih. Saya mengajak kita melihat kalau misalnya dengan perspektif, kita melihat perspektif data dengan lebih enak, karena gambar lebih enak daripada cuma angka. Saya ngajak lihat tuh, apa sih yang terjadi kalau kita melihat data, kita memiliki data seperti ini. Oke, Bapak Ibu, inilah data yang ada ketika kita meletakkan, kita memiliki semua data dari sekian tahun sampai sekarang. Ternyata kalau di awal dengan data yang sama ya, awal itu data yang sama, cuman saya mengambil 8 data aja. Kita melihat datanya itu trennya naik terus. Bagus kelihatannya. Menarik banget. Cuman masalahnya adalah ketika kita hanya tahu sebagian kecil data itu, kita akan terperosok, kepleset, bahwa sebenarnya ada masa-masa di mana tidak seindah itu. Penjualannya ini tidak seindah itu yang naik terus. Ternyata ada masa-masa bahwa penjualan itu drop. Dan inilah yang terjadi. Ada yang menarik nih, saya ngelihat ini ada yang menarik. Ini kebetulan angka ya. Dari data ini kita melihat ada satu pola, naik turun. Jadi ini adalah penjualan yang ternyata nggak cuman biasa aja lurus nyaman, tetapi biasa kita menyebut sebagai seasonal. Penjualan-penjualan yang seasonal. Jadi ada masa-masa memang penjualannya naik, penjualannya turun. Kalau di sini penjualan turun adalah terjadi ketika bulan-bulan sekitar bulan Oktober. Jadi ini sama ini di bulan Oktober nih. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin lebih tahu ya, ada apa di bulan Oktober? Oke, ditunggu. Oh, Bu Emi, 1 dan A dan 1B. Makasih Bu Emi. 1A itu saya ngambil sebagian data, hanya 8 data. Sedangkan 1B itu saya mengambil ke semuanya.
Jadi saya sih mau menyampaikan bahwa data itu semakin kita memiliki banyak data, kita semakin memiliki perspektif yang lebih luas. Jadi kita bisa mengambil satu informasi berguna ketika kita memiliki banyak data. Kalau kita memiliki sedikit data, yang satu arah dia, itu saya ngambil cuma 8, tren yang kita lihat adalah trennya naik. Indah bukan? Padahal tidak seindah itu. Ketika kita melihat 8 data, trennya kok naik terus. Tetapi kita ketika melihat datanya selama 30 jadi 2 tahun atau 3 tahun, kita melihat adalah masa-masa ternyata penjualan tidak selalu indah. Ada masa-masa turun. Jadi penurunannya di sini, masa-masa puncak yang bawah itu justru terjadi bulan-bulan Oktober yang di sini. Jadi mungkin bulan Oktober adalah musim penyakit kah? Mulai musim hujan atau musim sekolah, nah itu perlu dianalisa. Setiap jenis bisnis itu memiliki seasonal atau pola yang berbeda. Ini herbal. Ketika Bapak Ibu melihat bisnis di bidang makanan atau fashion, pakaian ya, itu memiliki peak yang berbeda loh. Peak-nya mereka itu justru puncak-puncak terjadi ketika bulan Desember tahun baru. Itu mereka puncaknya tinggi sekali. Kemudian masa-masa rendah ya antara itu sih, Lebaran juga tinggi, Lebaran sampai Desember rendah. Kemudian kalau Bapak Ibu ada dalam bisnis, kalau saya dulu pernah di bidang packaging untuk paper, kertas. Peak-nya kertas itu sama dengan peak-nya buku pelajaran. Kapan tuh? Waktu masuk sekolah, semester genap, ganjil, itu puncak-puncaknya. Rendahnya di masa-masa yang berbeda. Gitu ya. Kemudian sebentar, saya cek. Baik, Bu Eni. Nah, yang biru itu adalah real. Sedangkan yang merah, hanya info aja, ini adalah perkiraan. Jadi forecast yang dilakukan oleh Excel ini dari awal sampai akhir. Jadi istilahnya, apakah ada perbedaan? Jelas. Dan ini forecasting. Tetapi secara pola dia bisa mengikuti. Itu dengan catatan kita melakukan, kita melakukan moving average selama 2 bulan ke belakang. Bapak Ibu bisa mencoba mengkombinasikan segala macam, bisa 2, 3, 4, 5, ataupun 1, jangan 1 lah. Biasanya kalau 1 itu dalam analitik bisnis itu disebut sebagai naif forecasting. Jadi forecasting yang cuman kira-kira bulan depan sama dengan bulan ini sama dengan bulan depan. Naif. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat di resultnya, hasilnya. Forecast periode 31 adalah, ini ya, kita sudah ada tertulis di sini, tinggal copy paste aja. Oke, baik, dari sini ada pertanyaan atau mungkin masih ada masalah dengan pengelolaan tools-nya? Ada yang belum mendapatkannya kah? Semoga sudah. Ini ada info dari panitia nih, Melani. Untuk studi case dan sales forecast ini ada ininya, ada linknya. Silakan dicoba ya. Kemudian Bu Emi, apakah hanya bisa memprediksi 1 bulan? Maksudnya berarti apakah bisa memprediksi lebih dari 1 bulan? Bisa Bu Emi, jadi bisa. Cuman kebetulan ini kita desainnya hanya untuk 1 bulan ke depan. Ketika untuk mau lebih dari 1 bulan, it's okay, bisa mungkin sedikit kita olah. Sedikit, cuman ini jadi masukan aja ya. Kalau memang sampai sekian bulan ke depan, it's okay. Tidak apa-apa. Oke, Bu Emi, terima kasih inputnya. Dan jawabannya memang bisa. Hanya gini, teman-teman, Bapak Ibu, saya memberikan informasi, cuman ini apakah informasi yang menyenangkan atau tidak, semoga deh membantu. Biar bagaimanapun forecasting adalah
satu pendekatan ya, jadi mencoba meramalkan. Mungkin ada yang tanya, seakurat apa sih forecasting itu? Bisa nggak sampai 80% akurat? Mungkin ada yang kepikiran seperti itu ya. Maka dengan ini, dengan cukup sedih, bukan sedih ya, saya menyatakan bahwa ketika forecasting dilakukan itu persentase keberhasilannya mungkin tidak sampai 70%. Ada satu riset, jadi satu riset yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan melakukan forecasting, bukan di Indonesia, tetapi perusahaan-perusahaan di Amerika. Mereka riset sekitar 400 perusahaan yang melakukan forecasting, dan hasilnya cukup mengejutkan. Untuk forecasting yang jangka pendek, sampai jangka menengah, jadi sekitar 1 bulan, hingga 2 atau 3 bulan gitu, itu kesesuaiannya itu sekitar 40% ke bawah. Sedangkan untuk forecasting jangka panjang, 1 tahun itu jangka panjang ya, itu berkisar sekitar di bawah 20%. Ya, in fact seperti itu sih faktanya. Cuman teman-teman seringkali kalau kita melihat, loh nggak pas gitu loh, mau gimana lagi. Cuman kadang-kadang gini, forecasting salah satu gunanya adalah kita menyatukan langkah dalam satu perusahaan supaya terintegrasi, integrated, agar setiap departemen itu memiliki satu kesatuan, satu tujuan. Itu salah satunya. Dan seorang ahli bilang, lebih baik kita punya persiapan untuk masuk ke dalam hutan daripada kita cuman tidak tahu apa-apa, kemudian langsung masuk ke dalam hutan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin waktu saya tinggal nggak banyak lagi ya rasanya. Untuk yang kedua, rolling forecasting. Istilah rolling forecasting bagi Bu Emi yang seperti apakah? Terima kasih Pak Dias. Mungkin saya Iya, akan Bu Emi. jelaskan mengenai rolling forecast gitu. Tadi Ya. disampaikan bahwa akurasinya jangka pendek sampai dengan menengah itu kurang lebih 40%. Kemudian kalau jangka panjang itu kurang dari 23% gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan forecast bulanan gitu ya, kayak marketing itu dia melakukan moving average juga, tapi datanya itu data yang pas data 1 bulan sebelumnya itu dihitung gitu, dihitung. Jadi berjalan begitu. Kurang lebih seperti itu. I see. Saya setuju Bu Emi. Setuju. Memang itu yang dilakukan. Jadi ketika saya memforecasting beberapa bulan ke depan, berarti forecasting bulan ini, forecasting bulan depan saya ikutkan. Setuju. Terima kasih Bu Emi. Saya dapat info. Boleh tanya lagi, Pak? Oh, nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau misalnya kebetulan saya dari farmasi ya, Pak. Itu kan produknya banyak banget gitu ya, Pak. Ada yang sifatnya adalah prescription drug gitu kan, ada juga jamu, ada juga yang OTC dan lain-lain. Mungkin misalnya taruhlah itu kalau item produknya itu 100, berarti ngitungnya satu-satu ya, Pak. Sebenarnya ada ini. Iya. Sebenarnya atau bisa tertular nggak gitu? Sorry, bisa apa Bu Emi yang terakhir? Bisa per kelompok gitu. Misalnya kalau yang kelompoknya OTC disendirikan ngitungnya. Kayak misalnya kalau Indofood gitu ya, kelompok mie gitu kan, atau kelompok kecap gitu misalnya, atau bagaimana gitu. Nah, jadi ada satu metode lain ketika kita bicara tentang group forecasting. Tetapi, cuma untuk catatan ya, memang kalau yang saya buat sekarang memang personal. Ketika kita menghitung metode group forecasting itu biar bagaimanapun kita harus memiliki persentase dari masing-masing grup sendiri. Maksud saya ada detail dari setiap grupnya sendiri mesti ada. Jadi umumnya sih dibilang sebagai proporsional ya, jadi proporsional setiap produk yang di dalamnya. Tapi itu bisa dilakukan. Tetapi memang untuk akurasinya, itu ketika kita melakukan grup, itu justru akurasinya akan lebih menurun. Gitu. Saya tampung, ini nanti akan bisa jadi diskusi yang menarik.
Bapak Ibu minta maaf, saya tadi dilambai-lambai sama panitia, waktu kurang 10 menit katanya, cepat kali. Ada satu metode, minta maaf, cuman saya berusaha untuk tidak cepat-cepat ya, supaya tetap jelas. Nanti setelah itu kita bisa diskusiin. Bapak Ibu untuk metode yang kedua, itu kalau misalnya dilihat lagi di Word, itu metode yang kedua yang berkaitan dengan kausal, sebab akibat. Ini ada dua. Penjualan dipengaruhi oleh dua variabel, sales sama iklan. Oke, sekarang coba Bapak Ibu klik sales. Oke. Kemudian copy paste di sini ya. Yang kausal di sini, oke. Saya kopikan, ini sales. Kemudian yang kedua tadi iklan. Maaf, ini saya agak cepat. Kemudian penjualan. Oke. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu memiliki permasalahan nih untuk masalah penjualan. Penjualanku loh dipengaruhi macam-macam. Mungkin salah satunya kalau Bu Emi tadi bilang, satu produk itu bisa macam-macam. Dan ini kalau penjualan bisa variabel macam-macam. Menggunakan kausal ini yang bisa digunakan. Kemudian jangan lupa variabel ini berarti sales sama iklan, saya 2, kemudian jumlah datanya 18. Mohon ditulis ya, kalau nggak ditulis nanti akan ada kesalahan perhitungan. Ini, jadi hasil jual itu dipengaruhi sales dan iklan. Ini adalah data-data yang Bapak Ibu miliki. Saya punya sales 4 yang pertama ya. Kemudian saya buat 2 iklan. Hasilnya 90 kok. Kalau salesnya aku tambah 3, sedangkan iklannya sedikit deh 1,5, hasilnya 65, dan seterusnya. Nah, kondisi seperti ini, itu Bapak Ibu tinggal tulis, kemudian coba klik di result. Prediksinya adalah seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita sudah punya iklan, kemudian kita juga punya sales. Jadi saya mau coba sih kalau misalnya salesku tambah 10 orang. Ups. Bentar, ini ada sedikit error. Bapak Ibu kalau mengalami masalah yang sama dengan saya tadi itu, ini kadang-kadang di Word kita menuliskan 1,5 itu, di Excel itu kadang-kadang mereka memandang koma itu bisa titik, bisa koma. Jadi kalau misalnya mengalami masalah yang sama, coba ganti 1,5 atau 1,5. Supaya dianggap angka, kalau tidak nanti akan dianggap sebagai teks, kalau mengalami masalah yang sama. Oke, nah, saya mau coba nih. Saya punya sales dan saya punya iklan. Coba deh salesku, saya pati ini ya. Salesku saya bikin 10. Lalu iklannya saya bikin 5 deh.
kurang lebih berapa hasilku? Ini ya teman-teman Bapak Ibu ya, 152. Jadi untuk metode yang kedua kausal ini adalah kita mencoba-coba ketika kita mencoba forecasting untuk penjualan yang dipengaruhi oleh ada beberapa variabel. Jadi kita memperkirakan berapa sih salesku, berapa sih iklanku, berapa kombinasi yang ada yang pas dengan itu, dan akhirnya menghasilkan sesuatu seperti ini. Oke, dari sini dulu. Ada pertanyaan, saya cek di kolom chat dulu. Oke, oh enggak ada. Oke, ada pertanyaankah? Jadi teman-teman ketika kita memprediksi penjualan di masa depan, kita memprediksi salesku berapa, iklanku berapa, atau variabel yang lainnya pun berapa, itu bisa kita lakukan. Sehingga kita memiliki nilai prediksi di masa depan. Oke, ada pertanyaan. Kalau enggak, sebelum saya akhiri ya, sebelum bersama panitia, saya ada Easter eggs. Jadi di sini ada Easter egg untuk metode seperti ini, teman-teman. Cuman karena topiknya topik kita adalah sales forecasting, jadi saya tidak akan bahas banyak-banyak sih. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan tidak cuma untuk forecast penjualan. Metode ini digunakan juga dan sering digunakan ketika kita mencoba memprediksi di lingkungan lab misalnya, R&D misalnya, untuk memperkirakan hasilnya. Ini saya harus dulu ya, saya hanya ngasihkan sedikit contoh. Seandainya Bapak Ibu ada di lab ataupun sedang mengelola satu tim di lab, saya mau kombinasikan deh untuk beberapa kombinasi unsur-unsur. Saya mau nambah jahe, kemudian kunir, serai, misal ya. Jahe saya kasih 1 mili. Kunirnya 1 mili, serainya 1 mili. Dan hasil tesku itu menghasilkan 2,5. Bapak-Ibu, ini saya angkanya ngawur ya, jadi angka-angka sembarang. Cuman saya mengharapkan Bapak-Ibu bisa melihat bahwa pemanfaatan kausal ini lebih luas, jadi bisa digunakan di tempatnya Bapak-Ibu ketika mencoba melakukan riset atau di lab. Kombinasi yang terjadi ketika kita melakukan forecast ini banyak sekali. Ada 3 unsur. Jahe, kunir, serai, 1-1-1. Seandainya sih, jahenya tak bikin 1,5. Kemudian kunirnya 1, serainya 1. Hasilnya berapa sih? Ternyata 2,3. Aku kombinasikan lagi. Jahenya 1, ini 1,5, 1 tambah turun. Nah, ini data yang Bapak Ibu punya sebelumnya, berdasarkan itu. Kemudian, Bapak Ibu dengan menggunakan kausal ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa setiap kombinasi yang kita miliki, itu kita sudah memprediksinya dari awal. Dengan cara ini, itu kita sebenarnya melihat ada berbagai macam, ratusan bahkan ribuan kombinasi yang ada. Ketika kita melakukan tes satu persatu kombinasi itu kan memakan waktu, biaya, dan lain-lain. Jadi langkah yang pertama yang cukup efektif adalah kita prediksi dulu. Setelah itu dari mana yang menarik dan bagus, itu yang kita lakukan dimasuk dalam skala lab. Ini yang biasa digunakan ketika metode yang digunakan ketika orang-orang masuk dalam lab ataupun R&D dalam satu produk tertentu. Tetapi tetap saya ingetin Bapak Ibu, hal yang paling penting adalah data yang dimiliki atau data historis yang dimiliki. Jadi model kausal ini sebenarnya adalah salah satu modeling. Nanti kalau memang advance, ini AI sederhana ya. Advance nanti bisa ke AI sebenarnya. Jadi kita membuat atau membentuk satu model untuk menentukan hasil dari kombinasi ini. Ini model sederhana, silakan digunakan dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sesuai dengan kondisi. Sekali lagi, kalau misalnya ada hal yang ingin didiskusikan atau hal yang kepingin lebih dalam
silakan. Jadi kita terbuka. Jamutik selalu mencoba untuk mengembangkan diri di tempat kami, ataupun juga mencoba mendapatkan insight-insight dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akhiri waktu ini, dan terima kasih banyak untuk segala sesuatunya, Bapak Ibu yang datang, dan semoga sesuai. Oke, saya silakan kembali pada panitia ya, Yenita ya. Oke, saya stop dulu, lupa saya. Kepada Bapak Dias Kristanto sebagai narasumber atas informasi yang diberikan melalui acara workshop Sales for Marketing Herbal. Sebagai apresiasi kami kepada narasumber dan peserta yang hadir pada acara hari ini, kami akan menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Dias Kristanto. Untuk Bapak, Ibu, dan peserta Jamutix akan dikirimkan melalui email Jamutix. Sertifikat ini diberikan oleh founder Jamutix kepada Bapak Dias Kristanto secara simbolis. Terima kasih Bapak Dias Kristanto yang sudah memberikan informasi kepada kita melalui acara workshop Sales Herbal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta workshop Jamutix mengenai bisnis herbal. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta workshop Jamutix, sekalian tidak terasa rangkaian acara telah kita lalui bersama dengan lancar. Semoga rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebagai informasi, sinergi jejaring tetap berlanjut pada event-event selanjutnya, seperti yang tertayang di slide ini. Bulan Maret depan, Jamutix telah menyiapkan sebuah acara menarik bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Jamutix melalui upaya mengenali dan menyikapi informasi hoax tentang herbal pada saat ini. Informasi yang marak terkait herbal, terutama yang berhubungan dengan pandemi COVID-19, seringkali disalahgunakan dan disalahartikan oleh banyak pihak tanpa memperhatikan keamanannya. Oleh karena itu, webinar ini akan membedah info hoax terhadap herbal didukung oleh praktisi di bidang kedokteran, farmasi, dan industri herbal. Informasi terkait event tersebut akan dibagikan secara berkala di grup WhatsApp Jamutix, sehingga mohon peserta tidak leave dari grup WhatsApp Jamutix agar dapat memperoleh informasi-informasi menarik selanjutnya. Artikel, video, dan kuis seputar informasi herbal dan bahan alam juga dapat dipantau di media sosial Jamutix. Pantau terus ya informasi Jamutix di sosial media dengan alamat seperti di chat Zoom. Juga mengingatkan untuk mengisi form evaluasi melalui link yang sudah diberikan oleh panitia di chat Zoom, agar sertifikat dapat segera dikirimkan kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan Jamutix yang hadir pada hari ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan antusiasme Bapak dan Ibu dan rekan-rekan Jamutix yang telah hadir pada workshop ini. Saya Yenita Cuniadi dan panitia pamit undur diri. Selamat siang. Viva Ubaya!